Dr. Joko Santoso, SPPD, konsultan ginjal hipertensi, PhD, Finasim. Beliau menempuh S1 di FK UGM dan menempuh pendidikan spesialis penyakit dalamnya di FK UNER dan menempuh program doktoral PhD-nya di Universitas Juntendo di Jepang. Dan beliau juga sebagai konsultan ginjal hipertensi dan saat ini sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan ini yang saya banggakan nih pimpinan saya nih ya, sebagai Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Surabaya, dan beliau juga sebagai staf Divisi Nefrologi dan Hipertensi RSUD Sutomo dan sebagai staf instalasi hemodialisis RSUD Sutomo. Selanjutnya, Profesor Joko Santoso akan menayangkan topik acute kidney injury, ini penting sekali ya pada COVID dan electrolyte abnormalities in COVID critical illness. Silahkan Prof. Joko, waktu 30 menit. Silahkan Prof. Joko. Mungkin bisa di slideshow kah, Prof. Joko? Prof. Joko belum terdengar suaranya. Saya banggakan ya Prof. Joko. Silakan Prof. Joko. Bisa didengar suara saya, Prof? Siap, sudah sangat jelas. Iya. Mungkin bisa di slideshow, Prof. Joko? Bisa di slideshow? Oh, ada stop share ya? Kalau stop share berarti berhenti. Enggak, kata tadi sudah posisi sudah itu. Sudah di share. Terus, ini sudah saya anukan yang atau barangkali di sana aja yang menampilkan ya. Panitia bisa tolong bantu Prof. Joko untuk menayangkan materinya. Dari panitia bisa menanyakan materi Prof. Joko? Bisa enggak ya? Dokter Heri apa siapa ya yang kemarin ini yang mau menayangkan dari Pak Ali atau mungkin silakan. Mungkin sambil menunggu Prof. Joko mungkin bisa memberikan ilustrasi. Oke. Jadi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Pagi ini kami diberikan tugas untuk menyampaikan akut kidney injury dan electrolyte abnormality pada pasien COVID yang sangat kritikal. Slide. Nah, kita tahu bahwa dampak dari COVID di seluruh dunia itu lebih dari 5 juta dengan 254 juta, lebih dari 5 juta kematian. Sembuhnya 230 juta. Slide berikutnya. Nah, kita lihat juga pada bulan-bulan November ini yang nonjol ini ada semacam peak lagi di Amerika maupun di Singapura. Sementara Indonesia sangat rendah sekali. Kita doakan supaya Indonesia tetap aja di situ posisinya, kalau bisa itu sudah masuk ke new normal betul. Lanjut. Nah, ini status vaksinasi. Indonesia masih 30%. Amerika lebih dari 60%-an ya, yang sudah komplit sekali. Singapura itu hampir 100%. Tapi rupanya tidak menjamin bahwa vaksinasi yang sampai hampir 100% itu tidak muncul. Sehingga ini adalah pelajaran menarik untuk Indonesia agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan bagus, menjaga kebugarannya. Karena kalau begitu kena suatu virus ini, kompleksitasnya demikian tinggi dalam tubuh, apalagi ketika yang tubuhnya itu mempunyai komorbid, tidak hanya satu, bahkan banyak. Slide berikutnya. Nah,
Komorbid ini terbukti dilaporkan dalam suatu jurnal bahwa kebanyakan yang dilaporkan itu kondisi kritis itu berasal dari komorbid yang seperti cardiovascular event, diabetes, PPOM, dan penyakit ginjal. Tapi utamanya ini diabetes dan kardiovaskular. Tapi rupanya metabolic disease and cardiovascular lah yang kita singkat. 30%, 30%. Lanjut. Lanjut, slide. Sekarang kita merecall memori bagaimana fisiologi dari ginjal itu sendiri, di mana ada 4 hal yang perlu kita tekankan. Di samping fungsi filtrasi, reabsorpsi, sekresi, namun juga ekskresi. Mengapa ini harus kita ingat? Ketika ini orang terkena COVID, ada 2 hal yang sangat mayor perlu kita tidak lupakan, yaitu adanya badai sitokin yang sebagaimana disebut oleh pembicara pertama, dan yang kedua itu karena hipoksianya. Dan ujungnya itu adalah karena adanya endotelitis, sehingga perlu kita ingat bahwa di mana ada vaskuler, di situ ada neural, inervasi dan vaskularisasi. Keduanya sama dan diingatkan oleh speaker Profesor Yamamoto tadi bahwa neural kena, kemudian vaskular juga kena. Dan dalam kaitan ini jangan dilupakan 6 organ penting dari tubuh, yaitu jantung, paru, ginjal, saluran gastrointestinal, otak, bahkan nanti yang organ cair, yaitu adalah bone marrow, yang namanya tadi adalah leukosit yang masuk di sirkulasi, kemudian trombosit, faktor koagulasi yang dipentingkan dari suatu livernya, ini kena semuanya. Sehingga dengan demikian fungsi ginjal ini sangat strategis dalam rangka untuk proses recovery. Dan ginjal sebagai fungsi utama dari tubuh ini mempunyai suatu nilai strategis dalam mengatur elektrolit. Elektrolit apa saja? Yang utama adalah sodium, potasium, klorida. Nah, ini diingatkan ini adalah magnesium. Nah, sekarang bagaimana elektrolit ini reabsorpsinya dan sekresinya, kita lihat langsung lagi slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya mohon dianukan. Nah, pada absorpsi sodium itu yang paling tinggi itu ada di proximal. 20%-nya di ansa Handler, 8%-nya yang ada di distal. Ini pengaruhnya pada aldosteronnya, reabsorpsi sodium, sehingga nanti pada akhirnya natrium selalu dalam kondisi di posisi 135 sampai 145. Lanjut. Bagaimana dengan yang potasium? Lanjut. Potasium. Potasium juga sama dalam kontrol ginjal, di mana ini kaitannya bantuannya dengan hormon aldosteron. Jadi ingat, renin, angiotensin, aldosteron. Ini sangat ada kaitannya dengan hormonal dan dengan elektrolit. 80% potasium yang difilter lewat glomerulus diabsorpsi lagi di tingkat tubulus proksimal. 10% sisanya di ansa Handler. Dan ingat, nanti ini berbeda dengan magnesium posisi absorpsinya. Kalau sodium dan potasium itu letaknya di proksimal dari tubulus, sedangkan magnesium itu malah justru setelah itu. Lanjut. Nah, kalsium juga sama, 65% kalsiumnya diabsorpsi di proksimal tubulus, sisanya di loop Handler. 8% diabsorpsi di distal tubulusnya. Lanjut. Fosfat juga sama. Lanjut. Nah, ini tadi magnesium. Magnesium sejumlah 15% magnesium diabsorpsi di proksimal tubulus. Yang 70%-nya di loop Handler.
Yang sisanya ada di setelah itu. Jadi dalam kaitan ini, apapun tempat reabsorpsinya, jangan dilupakan. Masing-masing mempunyai posisi yang sangat strategis. Sehingga jangan sampai terjadi hiponatremi atau jangan sampai terjadi hipernatremi, jangan sampai hipokalemi atau hiperkalemi. Demikian juga magnesium hiper jangan sampai, yang bisa adalah normo. Lanjut. Bagaimana hubungannya dengan pasien COVID? Tadi sudah ditekankan kepada COVID yang oleh Prof. Mamuteo bahwa ada kaitannya dengan reseptor bahwa di sini yang paling banyak itu ada di lung, di jantung, di liver, di blood vessel. Nah ini kalau blood vessel ya di seluruh tubuh tentunya. Sehingga dengan demikian apapun yang ada itu bahwa ini sistemnya sifatnya sistemik dan masif. Sehingga dengan demikian virus ini sangat pandai sekali sehingga menghasilkan dua mayor adalah suatu hiperinflamasi atau padesitokin, serta yang kedua adalah hipoksia, silent hipoksia sampai gagal organnya. Lanjut. Nah, kaitannya ini sudah dijelaskan bahwa angiotensin 2 itu sebetulnya diposisikan sebagai reaksi siaga. Artinya ini sangat pokok sekali agar yang terkena itu istirahat total. Yang terkena itu minta bantuan oleh dokter. Yang terkena ini supaya mengingatkan kepada dokter untuk hati-hati lewat alarm angiotensin 2. Di mana ini mempunyai efek vasokonstriksi, takikardi, dan hormonal-hormonal lainnya, sehingga akses renin, angiotensin, aldosteron terganggu. Ujung-ujungnya nanti pada critical ill akan terjadi seringnya hipokalemi, terjadinya hipomanesemi, terjadinya hiponatremi, terjadinya hipokloremi, kalau tidak hiperkloremi, normokloremi, tapi laktatnya nanti tinggi sekali, sehingga nanti masuk ke dalam konteksnya Prof. Susan. Lanjut. Electrolyte imbalance pada pasien yang sangat severe. Dalam review studinya 1.415 pasien, ini dievaluasi sodium, potasium, kalsium, dan klor. Penyakit-penyakit yang dianukan ini adalah critical ill dan ditekankan adanya suatu imbalance elektrolit, yaitu hiponatremi, hipokalsemi, dan hipokalemi. Sedangkan klor yang tadi saya sebutkan itu bisa hipokloremi, tetapi juga bisa normokloremi. Tetapi ingat, secara fisiologi, satu kamar itu adalah sodium dan potasium. Satu kamar lainnya itu adalah klor, bikarbonat, dan anion gap. Sehingga kedua kompartemen atau kedua kamar, totalnya itu harus 145. Sehingga 145 kalau yang di kelompok natrium itu adalah 5 untuk kalium, 140 untuk sodium. Kalau itu 145 di sisi satunya lagi, klornya itu kira-kira 105, bikarbonatnya kira-kira 25, sisanya itu adalah anion gap. Sehingga normal anion gap kalau tidak dihitung kalium itu 12, tapi kalau kita memasukkan kalium itu adalah 16. Ini harus diingat karena nanti ketika menghadapi critical ill, pada blood gas analisisnya itu ada yang pure dan ada yang combine. Ketika menghadapi suatu combine, kita bisa terjebak, kita bisa misaddress. Seakan-akan blood gas-nya itu normal, tetapi clinical sign-nya itu sangat berat. Sehingga demikian kita memerlukan suatu basic kedokteran yang kuat agar kita bisa membedakan mana yang pure, mana yang mix, sehingga ketika itu mengalami mix, itu seakan-akan blood gas-nya normal, tetapi vital sign-nya itu jelek. Lanjut.
Nah, pada 408 pasien Turki itu juga sama, ditekankan kepada hiponatremia yang terkait dengan mortalitas. Juga terkait nanti hipomagnesemia untuk tingginya mortalitas. Vitamin D yang rendah untuk mortalitas yang tinggi juga. Kemudian lagi nanti hipokalsemi. Tapi ujung-ujungnya bagaimana stabilitas sel tersebut itu sesuai dengan milieu sehatnya. Dan pada critical ill ini dengan adanya channel-channel yang namanya channel kalsium masuk ke dalam intrasel, terjadi hiperkalsemi di dalam intrasel sehingga terjadi ancaman dari sel sendiri yang ujungnya menghasilkan prositokin yang luar biasa melalui lepasnya inhibitor alfa-noni nukleus faktor kappa beta dan nuklear faktor kappa beta sebagaimana Profesor Yamamoto bilang terjadi pisah maka akan terjadi pembentukan prositokin yang luar biasa. Lanjut. Mengapa terjadi hiponatremi? Nah, ini pada pasien COVID itu sesungguhnya sangat kompleks. Pada COVID, hiponatreminya itu terjadi sangat umum. Umum ini membuktikan bahwa virusnya sangat pandai membuat suatu critical ill. Salah satunya tanda critical ill adalah hiponatremi. Nah, etiologinya itu tidak sangat jelas karena multifaktor. Bisa dari SIAD, sindroma inappropriate, ADH. Bisa saja pada yang perifer, yaitu melalui RAA sistem yang terganggu. Bisa jadi adanya perubahan di intrasel, yaitu nanti enzim-enzim katabolik yang sangat dominan daripada enzim-enzim anabolik. Dengan demikian, hiponatremia ini harus dideskripsikan untuk melihat ini kerusakannya atau gangguannya ada di pusatkah, atau gangguannya ada di perifer ginjalkah, atau gangguannya itu ada di intraselnya. Bisa jadi kombinasi ketiganya. Bisa jadi salah satu dari tiga perspektif itu tadi. Untuk itu maka eksplorasi laboratorium dan kombinasi dengan histori anamnesa dan kombinasi dengan clinical science utamanya adalah vital science itu sangat penting sekali untuk membuat pelayanan yang sangat excellent sebagaimana yang kita harapkan. Lanjut. Elektrolit amyloid pada pasien-pasien yang mengalami MRS di COVID. Dari 11.000 sekian, sebagian besar umumnya terganggu elektrolit sudah yang saya bilang. Pasien-pasien kurang dari 60 cc per menit GFR-nya, itu juga kecenderungannya sangat tinggi elektrolit imbalance-nya. Kita tahu ginjal adalah sangat strategis dalam fungsi meregulasi elektrolit balance sama mengatur jalannya hormonal, terutama RA sistemnya, mineralokortikoid yang di glandula suprarenalnya, serta hubungannya dengan hormon-hormon yang ada di otak. Lanjut. Ini hipokalisemi dan sitokin storm. Ya, defisiensi magnesium sudah dijelaskan meningkatkan proinflamatori sitokin yang menyebabkan gagalnya fungsi endotel. Demikian juga status hipomagnesemia itu meningkatkan risiko sitokin storm juga. Jadi sudah terjadi sitokin storm, juga dipacu munculnya sitokin storm. Jadi sudah jatuh diimpit tangga. Lalu rusaklah endotel. Tidak hanya endotel, yang lainnya terjadi gangguan multi organ sehingga terjadi peningkatan high sensitivity C-reaktif protein atau akut fase protein, di mana mestinya albuminnya menjadi 4,5 itu ngedrop. Yang tinggi adalah HSCRP-nya. Sebagaimana yang diingatkan oleh pembicara pertama, bahwa ketika itu dengan CRP yang tinggi, maka mortalitasnya dan length of stay-nya menjadi panjang dan tinggi mortalitasnya.
sehingga akan menyebabkan suatu overinflamasi yang diikuti dengan koagulasi kaskade yang nanti akan jatuh ke dalam disseminated intravascular coagulation. Lanjut. Jadi sebelum ini kita terangkan, ingat bahwa yang pokok itu anabolik dan katabolik secara sunatullah, artinya dalam kondisi seimbang. Ketika katabolik itu sangat dominan, maka ingat bahwa enzim-enzim itu sangat tinggi dominannya pada katabolik. Kita kasih contoh tadi, kalau C16H12O6 glukosa masuk ke dalam sitosol, akan dipecah menjadi 2 molekul C3, kemudian akan masuk ke dalam pirufat, masuk dalam Krebs cycle. Tadi nanti di dalam Krebs cycle ada namanya NADPH, suatu enzim-enzim perspirasi yang sangat menghasilkan ATP. Ketika terjadi critical ill akan terjadi reaksi balik sehingga akan dominan catabolic state, enzim-enzim kataboliknya juga meningkat, ujung-ujungnya terjadi sitokin storm, gagal organ, hipoksia mungkin sampai ke 50 sehingga terjadi ya end state yang tidak bisa dikembalikan. Di sini hipermagnesemia ini di dalam kurva itu akan mempercepat kematian. Di samping itu hipomagnesemia juga mempercepat kematian, cuman ada perbedaan yang signifikan. Yang itu nanti adalah hipermagnesia lebih tinggi kematiannya. Nah, ini yang perlu diingat bahwa hipomagnesemia ini kalau dari 2.850 itu justru 70% yang terjadi. Sedangkan yang hipermagnesemia hanya 20%. Namun dari 80% kira-kira dari hipomagnesemia, kematiannya itu sekitar 19 atau 20% lah untuk simpelnya. Dengan demikian, monitoring yang ketat terhadap magnesium, baik itu hipomagnesium maupun hipermagnesium, itu sangat menolong pasiennya, sehingga pasien itu bisa terhindar dari kematian atau morbidity yang lebih berat. Lanjut. Nah, bagaimana acute kidney injury? Lanjut. Jadi intinya dari acute kidney injury ini, lanjut aja sudah diterangkan tadi, lanjut. Nah, ini ya, pada acute injury dan COVID. COVID ini sifatnya masif dan overinflamasinya tinggi, sehingga nanti seluruh sirkulasi itu terkena. Kalau ginjal, maka terjadi acute kidney injury. Kalau itu paru, maka terjadi ARDS, adult respiratory distress itu. Kalau otak terjadi koma, kalau itu di jantung terjadi unstable hemodinamik, kalau itu di liver akan terjadi hiperkoagulopati, kemudian jatuh ke DIC. Kalau itu di gastrointestinal, maka terjadi yang namanya stress related mucosal damage. Dan kalau yang terjadi masalah di metabolik, terjadi hiperinsulin atau terjadi resistensi insulin. Atau kalau itu di electrolyte imbalance. Lanjut. Nah, pada acute kidney injury, istilah rival sangat sering dipakai. R risk, injury, F itu failure, L itu loss, dan E-nya itulah adalah end state. Pada intinya 1,5 kali harga kreatinin itu masuk risk. Kemudian kalau 2 kali dari kreatinin baseline masuk injury. Kalau 3 kali masuk ke failure. Kalau itu menggunakan kreatinin. Bagaimana kalau menggunakan produksi urin? Gunakan produksi urin, alokasi risk-nya itu urin outputnya kurang dari 0,5 cc per kilo per jam. Namun hanya dalam 6 jam saja monitoringnya. Demikian juga yang injury itu butuh 12 jam monitoringnya. Tapi kalau itu failure, dalam 20 jam itu urin produksinya itu 0,3 cc per kilo per jam. Atau ketika 12 jam itu terjadi anuri, diagnosisnya sudah masuk failure. Ingat bahwa ketika terjadi kegagalan ginjal, maka multikompleks, yaitu terjadi yang disebut multiple organ failure.
Jadi tidak hanya ginjalnya saja, tetapi 6 organ yang penting seperti yang saya bilang itu terancam. Sehingga sering kita menggunakan bantuan scoring. Kalau saya di implementasi klinik, bantuan scoring adalah APACE skor 2. Ketika APACE skor 2 lebih dari 25, itu sudah alarm, siap-siap bahwa ini mungkin bisa jadi cuci darah ketika itu mengalami anuri yang sudah disupport dengan baik tapi tidak ada kunjung tiba urinnya keluar, sehingga nanti untuk indikasi dialisis adalah asidosis metabolic refractor atau dengan anion gap tinggi asidosisnya, atau hiperkalemia refractor atau overload dari suatu volumenya. Namun untuk menginisiasi tidak perlu menunggu itu. Harus kita kombinasi clinical sign lainnya, termasuk terjadinya SRMD atau termasuk prekoma, jangan sampai nunggu komanya, atau RR-nya 25, jangan sampai menunggu RR 40, yang penting 3 titik monitoring. Ketika itu meningkat ke jelek, maka kita inisiasi dialisisnya. Lanjut. Nah, akut ini di dalam ini, akut ini injury ini yang paling banyak adalah ATN, akut tubular necrosis. Sedangkan lain-lainnya itu sisanya tidak perlu kita tekankan. Lanjut lagi. Nah, ini adalah faktor risiko terjadinya acute kidney injury yang paling sering adalah komorbid tadi, termasuk usia juga termasuk komorbidnya, kemudian diabetes, hipertensi, CKD, kemudian pemakaian ventilator, itu prognosis jelek. Sedangkan itu nanti, lanjut lagi aja. Nah, dalam diskusi, ini adalah dari yang kita ambil dari ISN, di mana ini disease ini dikaitkan dengan kematian di rumah sakit pada pasien COVID. Pada intinya, klinisi kita dokter itu harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit ginjal yang terkena COVID, oleh karena mortality dan morbidity meningkat tajam, dan kriteria-kriterianya itu adalah ketika ada protein uri yang sebelumnya tidak terjadi protein uri, hematuri yang sebelumnya tidak terjadi hematuri, kreatinin meningkat yang sebelumnya baseline-nya itu normal atau mendekati normal. Kemudian terjadinya peningkatan pun juga. Ini adalah panduan-panduan untuk mengkelompokkan bahwa awas, ini akan terjadi mortalitas yang meningkat. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, hubungannya akut kidney injury dengan severitas mortalitas, ya, yang saya bilang tadi, AKI ini pada kelompok yang berat itu kejadiannya 27% dibanding yang tidak berat cuma 4%. Lanjut. Nah, pada kasus protein uri dan hematuri terjadi sering sekali. Bagaimana bisa menjelaskan terjadinya protein uri dan hematuri? Kita tahu bahwa sitokin storm akan mempengaruhi endotel. Dalam kaitan ini, endotel yang ada di glomerulus akan terpengaruh. Dalam kaitan ini, peritubular vaskuler yang ada di tubulus juga akan terpengaruh. Sehingga kejadian protein uri dan hematuri itu jelas sangat bisa membuat kondisi AKI ini lebih cepat berkembang. Sehingga bisa dijadikan prediktif dari keganasan penyakit itu sendiri, sehingga kematian dan mortalitas itu harus kita waspadai dan adanya awareness yang sangat tinggi. Lanjut. Nah, kait COVID ini dikaitkan dengan penyakit ginjal secara penemuan-penemuan. Ingat, nefron terdiri dari glomerulus dan tubulus. Nah, glomerulus ini kejadian secara histopatologi pada pasien COVID yang sangat unik sekali dalam menyerang, itu bisa mengkolapskan glomerulusnya, yang disebut collapsing glomerulopathy. Juga bisa membuat trombosis, yang disebut trombotik mikroangiopati. Kalau itu nanti ada terjadi di tubulus, maka terjadi akut tubular injury atau akut tubular necrosis.
Bisa jadi kalau oksalat itu suatu yang sangat katabolik, maka terjadi oksalat nefropati atau mioglobin nefropati. Jadi intinya COVID ini sangat multi kompleks serangannya. Jadi kerusakannya luar biasa. Lanjut. Nah, distribusi protein dari Maturi itu tadi ini menunjukkan bahwa reportnya sudah confirm. Sehingga pada pasien-pasien COVID, di samping pada saat di rumah sakit itu dipantau ketat agar tidak terjadi perkembangan yang berat, agar tidak terjadi peluang kematian yang tinggi, tetapi di samping itu tadi awareness-nya ditingkatkan, pulangnya juga harus ditingkatkan awareness-nya karena adanya long COVID yang nanti akan menyisakan kerusakan ginjal, bisa mempercepat cuci darah setelah terkena gagal ginjal dari COVID. Lanjut. Ini sama juga, lanjut lagi. Nah, hubungannya kini indikator yang di penyakit. Jadi secara akumulatif, ketika ada protein uri, ketika ada hematuri, ketika ada peningkatan bun kreatinin, ketika ada rasio ACR urin yang sangat meningkat, ketika ada akut kidney injury dengan kriteria Rival tadi, intinya insiden kumulatif untuk pasien yang di MRS-kan karena critical ill ini bisa dilihat dari indikator-indikator penyakit ginjal urinnya sama yang di blood-nya terkait dengan indikator dari kidney itu sendiri. Lanjut. Insiden AKI dan hospital. Di sini selama hospital AKI terjadi 5% dari pasien semua. Insidennya secara signifikan lebih tinggi ketika pasien ini mengalami peningkatan kreatinin. Ingat Rival tadi kali 1,5 kali dari harga normalnya, baseline-nya dia, 2 kalinya juga, 3 kalinya. Lanjut. Ini akut ini yang dikaitkan COVID juga, berarti COVID yang dikaitkan AKI ini tersangat tinggi kematiannya, sehingga membutuhkan renal replacement terapi. Entah itu HD-nya itu 2 kali, atau 8 kali, 10 kali, sampai sembuh. Tapi tidak hanya itu, kalau hemodinamiknya itu jelek, maka dilakukan CVV, Continuous Venous Replacement Therapy. Lanjut. Ini akan dikaitkan dengan kematian, bahwa kita lihat ketika fungsi glomerulusnya itu turun dari 100% ke 75, dari 75 ke 50, dari 50 ke 25, itu bisa dilihat pada stage 1 sampai 3 dibandingkan lebih dari stage 3 itu kematiannya jauh lebih tinggi. Artinya bahwa semakin rusak ginjalnya, semakin tinggi mortalitas peluangnya. Lanjut. Ini survival sudah jelas. Jadi intinya ketika AKI ini pada yang lebih dari stage 3, maka terjadi kematian 80% dibanding dengan yang tidak stage 3 lebih. Lanjut. Ini manajemennya, ini nanti kita lihat pada diskusi kalau mau bertanya, tapi pada intinya recovery dari fungsi ginjal dan dia selesai hospital tapi sembuh, itu ingat harus dipantau panel-panel indikator ginjal disease-nya, termasuk ACR urin, termasuk tekanan darah, perlu tidaknya ACE inhibitor, closing monitoring terjadinya kemungkinan readmission atau long COVID itu karena hiperkoagulopati, serangannya lewat stroke atau serangannya lewat heart attack, atau justru pada penyakit pembuluh darah perifer. Lanjut. Ini yang dipertimbangkan renal terapi, lanjut aja itu nanti. Saya rasa itu dulu, Prof. Aryati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa Prof. Joko, sangat lengkap. Saya bingung nih ngerangkumnya gimana ya. Luar biasa, sangat lengkap, sangat informatif ya.
Prof. Joko telah memaparkan bahwa ada 6 organ tadi yang terpengaruh pada critical ill harus diperhatikan ya. Jantung, paru, ginjal, GI tract, liver, otak, dan berbagai macam cairan tadi itu ya. Kemudian kita lihat bahwa ada katabolisme yang menyebabkan sangat meningkatnya berbagai hal sehingga jadi badai sitokin dan end stage. Kemudian dari ada kelainan elektrolit ternyata juga bisa tidak hanya di intrasel ya, tapi juga di pusat, di perifer, di intrasel tadi yang Prof. Joko tekankan, dan ternyata pada mereka yang terkena critical ill ini jadi hiponatrium, hipokalium, hipokalsium, kloridanya bisa normal atau hipo ya, tapi juga ada keseimbangan anion gap tadi itu yang diterangkan oleh Prof. Joko, dan akinya sendiri ternyata staging dari acute kidney injury tadi ada reval dan macam-macam ya kita telah dengarkan, dan manajemen untuk AKI ini telah dipaparkan oleh Prof. Joko dengan sangat lengkap, sangat menarik, dan sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk untuk Prof. Joko juga. Terima kasih banyak ya Prof. Joko atas paparan yang sangat menarik dan informatif.